Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan juri yang terhormat, perkenalkan nama saya Muhammad Hilzal Khalid dan saya berasal dari SMA Negeri Titian Teras Bungo. Yang saya hormati para dewan juri, para hadirin, dan tim oposisi yang saya banggakan. Saya dari tim pemerintah akan memberikan paparan kepada Ananda semua tentang apa sebenarnya musik kita pada siang hari ini. Musik kita pada siang hari ini adalah bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan. Sebelum saya masuk ke argumentasi saya melihat ada dua kata kunci di sini, yaitu penerimaan mahasiswa baru dan tes talenta bawaan. Sebelum saya melanjutkannya, saya akan memberikan definisi dulu. Pertama, penerimaan mahasiswa baru. Penerimaan mahasiswa baru adalah suatu proses yang dilakukan dalam rangka menyaring calon mahasiswa yang lulusan SMA atau sederajat untuk melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Yang kedua yaitu talenta. Talenta yaitu kemampuan spesial yang membuat seseorang mampu melakukan sesuatu dengan sangat baik. Selanjutnya, Dewan Juri yang terhormat, saya akan menjelaskan status quo kita pada permasalahan hari ini. Status quo kita adalah di mana pada saat ini seleksi penerimaan mahasiswa baru masih diprioritaskan dengan kemampuan tes akademik, seperti halnya SNMPTN yang berdasarkan nilai rapor siswa selama belajar 3 tahun di bangku SMA, dan juga tes SBMPTN yang kita tahu bahwa tes ini menggunakan pola ujian tes tertulis dan tentunya saja itu mengandalkan kemampuan akademik dari para calon mahasiswa. Dan yang terhormat, selanjutnya saya akan menjelaskan latar belakang dari permasalahan kita pada siang hari ini. Tentunya saja mosi ini ada karena adanya sebuah permasalahan yang terjadi dan sebuah kebebasan yang terikat. Latar belakang yang kami lihat sebagai tim pemerintah adalah yang pertama, banyaknya oknum-oknum dari sekolah SMA yang melakukan cuci lapor kepada siswanya yang bertujuan untuk siswanya agar mampu diterima di perguruan tinggi terbaik. Dan juga banyaknya oknum-oknum yang membocorkan soal dan kunci jawaban pada soal tes-tes SBMPTN yang tentu saja ini tidak adil dan tidak relevan pada saat ini. Yang kedua, banyaknya lulusan dari perguruan tinggi negeri tersebut yang masih bekerja tidak sesuai passionnya. Sebagai contoh, seorang mahasiswa yang sangat bertalenta sebagai pelukis, akan tetapi dia bekerja sebagai pegawai kantoran. Yang ketiga, tes akademik atau hasil nilai selama sekolah menengah atas yang sangat memberatkan bagi calon mahasiswa. Yang bagaimana kita tahu, semasa sekolah anak ini sering menjuarai kompetisi-kompetisi dan ikut semacam olahraga non-akademik seperti ADSN dan kompetisi seni lainnya, sehingga kehilangan fokus untuk mengejar nilai pelajaran di sekolah. Lalu, Dewan Juri yang terhormat, serta hadirin yang berbahagia, mengapa hal ini menjadi urgensi untuk diselesaikan? Kita tahu bahwa siang hari ini kita berbicara tentang penerimaan mahasiswa untuk perguruan tinggi. Dan kita tahu bahwa mahasiswa inilah yang nantinya akan membantu menggerakkan kemajuan nasional melalui studi yang dia lakukan. Akan tetapi, bagaimana jika mereka melaksanakan studi kemahasiswaan tetapi tidak sesuai dengan potensi yang mereka miliki? Lalu, Dewan Juri yang terhormat, kami akan memberikan penekanan kenapa masalah ini muncul. Masalah ini dapat muncul dikarenakan universitas-universitas masih memprioritaskan penerimaan calon mahasiswa baru dengan melalui tes akademik, yang itu tentu saja tidak bagus dilakukan karena sebenarnya kita tahu bahwa setiap individu mahasiswa memiliki talenta dan bakat tersendiri yang harus mereka salurkan untuk mengenyam pendidikan melalui kejurusan di universitas. Lalu selanjutnya di Januari terhormat, kami akan menggambarkan bagaimana proposal yang kami sampaikan dapat menyelesaikan permasalahan ini. Proposal kami ialah di mana kami selaku pihak pemerintah nantinya akan memberikan tes atau ujian kepada calon mahasiswa di mana mereka yang masih berstatus anak sekolah dan duduk di bangku SMA, kami akan memberikan semacam latihan tes minat bakat yang nantinya bakat atau talenta yang ada pada diri mereka nantinya akan dimasukkan ke jurusan studi yang sesuai dengan apa potensi yang mereka miliki. Kemudian, kenapa penyelesaian kami benar untuk dilakukan? Karena tugas kami sebagai pemerintah untuk mengatur hal yang bersifat urgensi di daerah kami, pendidikan merupakan suatu hal yang menjadi fokus utama dari pemerintah. Di sini, dalam hal penerimaan mahasiswa baru, proses masuk perguruan tinggi sudah cederai seperti penambahan nilai lapor, bocor kunci jawaban soal tes dan lain sebagainya sudah kami jelaskan di latar belakang tadi. Jika itu dibiarkan saja, maka generasi muda tidak akan maju. Maka sebab itu kami memberikan alternatif jalan lurus dari permasalahan ini, yaitu dengan menggunakan talenta dan potensi yang ada pada diri calon mahasiswa yang nantinya akan kami masukkan ke jurusan-jurusan atau program studi yang kami miliki. Di
fakultas yang ada pada perguruan tinggi nasional. Lalu, kenapa ini menjadi lebih baik dibandingkan dengan tes akademik? Sesuai mekanisme yang kami bawa, bahwa kami ingin mahasiswa-mahasiswa kami yang sedang melakukan studi itu betul-betul berdasarkan dengan talenta atau potensi yang mereka miliki. Kami akan pastikan ujian seleksi calon mahasiswa didominasi dengan tes talenta dan tidak lagi menggunakan tes akademik sebagai nilai fokus utama. Dan kami akan menghilangkan itu. Dan di sini kita lihat di mana passion sebenarnya dari siswa itu. Apakah dari segi olahraganya atau kesenian dan lain sebagainya. Jadi, ketika mereka kuliah nanti sesuai dengan potensi dan talenta yang mereka miliki, maka itu akan berpengaruh kepada pendidikan mereka dan meningkatkan kualitas hidup mereka ke depan. Selain itu, mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia yang tentu saja di sini kita memprioritaskan talenta dari masing-masing individu untuk dikembangkan melalui program-program studi kejurusan yang kami miliki di fakultas-fakultas perguruan tinggi nasional. Yang nantinya mereka akan bekerja dan sesuai dengan apa yang mereka miliki, sesuai dengan talenta, sesuai dengan bakat yang akan membuat mereka bekerja dengan bahagia dan sesuai apa yang ada pada diri mereka. Lalu Dewan Juri yang terhormat, demikianlah yang dapat saya sampaikan. Kami bangga untuk mendukung mosi ini. Sekian dari saya Khiridan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.